gue dipeluk sama sosok gede banget, hitam, berbulu, matanya merah. Dan gue herannya, tuh tenda yang gue tidurin tiba-tiba jadi ruangan yang gede, muat sama si sosok itu, muat sama badan sosok itu. Nah si sosok ini tuh malah berbisik ke gue, tapi bisikannya tuh ngegema, bilang ada, lu nggak bisa pergi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue udah ada kawan lama gue nih, yaitu namanya Bella atau bisa dipanggil Gandel. Iya. Nah, pada video kali ini Gandel akan sedikit menceritakan pengalamannya ketika naik gunung yang berada di daerah Jawa Barat ya. Iya. Nah, kira-kira kisi-kisinya apa sih, Gal? Kisi-kisinya sih gue ngerasain adanya sosok ngikutin gue, terus mimpiin gue, gue mimpiin dia gitu, sosok ini. Terus sampai gue tuh kayak bener-bener gak dibolehin pergi dari gunung itu gitu. Penasaran akan cerita dari Gandel? Nantikan setelah yang satu ini. Oke. Gue Gandel, gue ingin menceritakan pengalaman gue di Gunung Gede, Jalur Putri. Pertama sih gue dari Cirebon sama rekan gue berdua. Pertama berhenti dulu di Kampung Rambutan. Terus gue ketemu sama Bang Umang nih, sama rekan gue, Bang Umang. Terus berangkat ke Bogor, bermalam di sana. Gue lupa jam berapa gue sampai. Cuman gue sampai terus gue langsung rehat. Paginya gue ketemu sama teman gue yang baru, temannya Bang Umang juga dari Cikarang berdua. Jadi kita naik lewat jalur Putri itu berlima. Nah emang posisi pas waktu gue naik ke Gunung Gede itu posisi gue lagi haid. Besok paginya kita berlima tuh sarapan lah dulu, jam 8 kita gas naik dari base camp ke pos 1. Mulai gerimis tuh, terus ya gerimis kecil lah gitu, biasa. Terus dari pos 1 ke pos 2 aman, masih aman. Pos 3 nih ya gua ya yang lagi posisi lagi masih haid gitu, agak sensi dikit gitu. Naik dari pos 3 ke pos 4 udah mulai biasa emosi meningkat. Emang udah karena hujan gede juga, neduh tuh di shelter kan, neduh kita berlima neduh. Terus lanjut lagi, hujan agak reda dikit, lanjut lagi. Pas di pos 4 sampai gue nangis karena ya capek gitu. Mungkin gue nyeletuk, capek bang, gue nggak mau kesini lagi gitu. Nah disitulah mulainya masalah kalau menurut gue. Gue rehat sama yang lain, dibercandain sama yang lain. Nah, ya gak usah ngeluh-ngeluh kata Bang Umang. Udah pasti bisa nyampe pos 5 katanya gitu kata Bang Umang. Sebenarnya gue dalam hati emang udah ngedumel aja, udah gue nggak mau kesini lagi, gue udah capek gitu. Ya gimana, terus sama Bang Umang dibecandain, udah beli gorengan aja biar semangat lagi. Oke, baru tuh gue yang tadinya nangis jadi udahlah, ya udah gue lanjutin, udah terlanjur juga gue di sini gitu. Udah beli, udah rehat sebentar, beli gorengan, makan, lanjut lagi tuh aman. Pas masuk ke Surken, Ati tuh udah mulai wah seneng nih ketemu Surken, wah enak banget nih gitu.
Terus ngedumel lagi gue nggak sengaja. Soalnya gue ngikutin Bang Umang nyari posisi tenda ujung banget tuh, kan tahu sendirilah gitu, dari masuk surken ke ujung mau naik ke puncak. Udah bener-bener ini ngedumel aja dalam hati, ini Bang Umang jauh banget nyari tempat buat neduh doang. Gue bingung gitu aja gitu, bilang dalam hati gitu. Ya udahlah gue lakuin aja gitu sama teman-teman yang belakang. Kita berempat, Bang Umang duluan nyari tempat tenda. Emang nyampe tuh kesusul juga Bang Umang yang pertama, yang udah jauh dari kita. Udah kesusul bikin tenda, terus diriin tenda gitulah masing-masing. Dah kita bertiga tenda ngerendeng gitu. Terus sudah tenda udah diri, gue inget posisinya emang udah sore kan, gue lagi haid juga kan, udah waktunya ya buat cewek, tau lah waktunya buat ngapain gitu. Posisi mau maghrib, gue inget tuh mau maghrib, gue kebelet banget pengen BAK, buang air kecil. Gue bingung, posisi gue takut juga nih, cewek lagi haid. Ya udahlah gue beraniin diri aja, gue mikir gitu. Udah gue ke belakang tenda tuh emang udah hutan banget, hutan ya puncak lah ya. Memang itu puncak, udah pohon-pohon gitu. Ya udahlah, gak apa-apa, gue beraniin diri, gue ke belakang tenda. Gue sengaja nyari yang agak rimbun dikit pohonnya, soalnya kan ya ada lalu lalang pendaki lah gitu. Gue malu kalau misalkan sampai kelihatan gitu. Ya udah gue bawa matras, terus gue nyari jalur lah gitu. Terus ke belakang tenda nyari jalur, gue BAK tuh sebentar. Cuman gue bawa matras sama tisu doang. Gue lupa, itu bener-bener gue lupa bawa kopi. Biasanya kan kalau cewek lagi haid bawa kopi kan, katanya biar nggak kecium bau amis lah gitu. Terus gue lupa, gue gimana ya, gue mikir biar nggak kecium bau amis banget nih, gue habis BAK, malu juga kan. Udahlah, mending timbun aja kali ya sama pohon-pohon, gue mikir gitu, sama daun-daunan. Ya udahlah, gue udah selesai, gue timbun tuh sama daun-daun, gue timbun. Terus gue udah selesai. Cuman feeling gue ya, yang namanya manusia pasti punya insting atau punya feeling lah gitu. Kalau sebenarnya ada sesuatu gitu di sekitar pasti adalah manusia gitu. Nah, feeling gue waktu itu, gue tuh kayak ada yang ngintip gitu tuh. Gue mikirnya yang ngintip bukan apa-apa ya, yang ngintip takut orang gitu kan. Nah, posisi kan gue lagi BAK juga, takut pendaki gitu kan, kelihatan kan, gue malu gitu. Tapi pas gue tengok nggak ada siapa-siapa. Cuman gue emang feelingnya tuh bukan orang, feelingnya tuh kayak sesosok yang lagi ngeliatin gue. Feeling gue tuh nggak tahu gimana, pikiran gue kena tiba-tiba mikirnya cewek lagi ngeliatin gue di belakang pohon. Tapi pohonnya tuh emang di belakang gue tuh ada pohon gede. Di situ gue feeling gue ya. Tapi ya udah, gue masih positive thinking. Udahlah, bodo amat, yang penting gue udah nggak berceceran, udah gue timbun. Terus gue langsung keluar, langsung masuk tenda. Gue mau ganti pembalut, sisanya tuh gue taburin kopi kan biar nggak amis. Terus gue kresekin tuh. Biasanya kalau cewek gitulah, masa iya mau dibuang sembarangan kan nggak mungkin gitu ya, apalagi dicampur sama bekas makanan gitu, sampah makanan kan nggak mungkin. Jadi gue simpen sendiri tuh di carrier. Gue simpen, tapi udah gue taburin kopi biar nggak amis. Nah, mulai dari situ tuh gue ngerasa aneh banget. Tiba-tiba tuh kepala gue berat, nggak pusing tapi berat gitu. Berat banget, bagian sebelah mana ya? Sebelah sini kalau nggak salah. Tuh berat banget. Ya udah, gue positive thinking, mungkin gue kecapean kan, emang treknya gara-gara trek yang tadi gitu. Gue mikirnya gitu. Udahlah, gue coba istirahat. Itu posisi emang udah maghrib. Yang lain itu lagi masak di luar tenda. Ya udahlah, gue mutusin buat istirahat aja. Udah minum obat, udah pakai koyo di
sini gue, di jidat gue sampai banyak. Terus udah gue tidur, yang lain masih pada bukan makan, masak. Pada masak, gue nggak ikut, gue cewek tapi gue nggak ikut gitu. Terus gue tidur, emang tidurnya nyenyak banget. Terus gue dibangunin sama teman gue yang dari Cirebon tuh, inisialnya R. Del, makan Del, katanya gitu. Kata gue, ntar lah, gue lagi gak enak badan, gue bilang. Soalnya kepalanya sakit banget, katanya gitu. Dia teriak di depan tenda, di luar tenda, gue di tenda kan posisi. Makan dulu lu biar sehat, biar bayan. Ya udah, gue paksain makan, sesuap 2 suap lah. Udah makan, kepala gue masih berat banget tuh posisi. Gue heran, masa nih obat gak ada ngaruhnya di gue gitu. Gue mikirnya masa iya sih obat udah diminum, udah gue tidurin, tetap nggak ada ngaruhnya gitu. Gue heran, nih koyo aja kagak berasa di kepala gue. Herannya gitu. Udah gitu ya udahlah, gue masih positif lah, mungkin gue masih butuh banyak tidur. Gue lupa itu jam berapa gue makan. Cuman emang pas posisi udah selesai makan, diteriakin sama teman-teman yang di luar, katanya, Del sini keluar, view-nya lagi bagus nih, lagi surken, langitnya lagi cerah, katanya gitu. Gue bilang, enggak, gue nggak mau keluar, gue lagi puyeng banget palanya, kata gue gitu. Emang posisi lagi berat banget. Udahlah, gue paksain tidur lagi, udah gue tidur. Nah dari situ, jadi gue mimpi, gue tidur di tenda sendiri, pakai SB kubung gitu. Tapi di tenda itu gue gak sendiri, gue dipeluk sama sosok gede banget, hitam, berbulu, matanya merah. Itu dipeluk gue tuh dipeluk begini, dan guanya tuh di sininya gitu tuh, di tangannya, bukan di genggamannya, bukan. Gue di sini sampai gue ngap sendiri, gue susah nafas, gak ngerti, gue tiba-tiba susah nafas gitu. Dan gue herannya tuh tenda yang gue tidurin tiba-tiba jadi ruangan yang gede, muat sama si sosok itu, muat sama badan sosok itu. Terus guanya tuh jadi nyempil gitu tuh. Gue nyempil, kecil banget, gue tuh jadi bener-bener orang yang kecil banget gitu. Terus gue nyempil gini sampai gue ngap sendiri, gue takut dalam tidur gue tuh gue pengen bangun gitu. Gue pengen bangun. Ini sesak banget gue nafas gitu. Tapi gak bisa. Yang gue heranin gue gak bisa. Tapi otak gue bilang, ayo bangun gitu. Tapi gak bisa. Serius. Itu bener-bener gue bingung sendiri. Ini kenapa gue gak bisa sadar. Nah si sosok ini tuh malah berbisik ke gue. Tapi bisikannya tuh ngegema. Lu gak bisa pergi dari sini. Bilang begitu. Gue bingung, gue takut sampai keringet semua keluar. Sumpah itu gue harus gimana, gue baca doa ayat kursi, semuanya gue udah doa. Gue baru melek mata, tapi masih belum bisa gerak. Masih baru keringetan banyak banget, tapi gue belum bisa gerak, masih begini posisi di SB tuh. Tapi mata gue udah melek. Terus gue coba tenangin diri, nafas dulu yang benar. Baru gue manggil teman-teman yang di luar. Gue langsung inget teman-teman gue di luar. Gue manggil Bang Umang sama teman gue yang satu. Terus mereka nyautin kan, oi kenapa Del? Kenapa lu? Gue jawab gak apa-apa. Itu posisi gue langsung jawab gak apa-apa. Tapi gue gak berani cerita aja. Terus gue diem. Gue nengok ke kiri gue, karena posisi kan gue di mimpi gue si makhluk itu di sebelah kiri gue. Gue ngeliat ke sebelah kiri gue nggak ada apa-apa. Gue masih positive thinking, gak ada apa-apa. Itu cuma mimpi gue doang. Mungkin gue kecapean gitu. Udah dari situ gue udah tenang. Teman-teman udah nyaut, oh berarti masih pada bangun.
teman-teman masih pada bangun lah gitu. Ya udah gue tenang aja sendiri gitu. Ya udah gue coba buat tidur lagi karena emang pala gue masih berat banget, gue heran. Terus gue coba buat minum obat lagi sama nempelin koyo baru di kepala gue karena emang berat banget. Pernah ya, kalau kata orang sih gimana sih ya, mungkin energi kita tuh keserap lah gitu. Nah, udah dari situ gue minum obat terus coba istirahat lagi kan. Gue tidur gak tahu jam berapa, tapi gue bisa tidur lagi tuh karena dipaksa. Kebetulan gak tahu kenapa gue mimpiin si sosok itu lagi. Mimpi si sosok hitam berbulu, gede banget, sumpah ini gede banget, setinggi pohon belakang tenda gua. Setinggi pohon itu, bener. Tangannya juga gede banget. Sumpah. Gue mimpiin dia di belakang tenda gua, tapi posisi gua tuh ada di luar tenda. Dan gua adep-adepan sama dia. Dia di samping pohon, gue di hadapan dia, tapi nggak deket banget emang. Cuma dia bilang, lu gak bisa pergi dari sini.